Hai semuanya, kembali lagi di Fisika Asik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Apa aja besaran-besaran yang terdapat pada gerak lurus dan jenis-jenis gerak lurus. Namun pada video pertama ini cukup dengan membahas tentang besaran-besaran gerak lurus. Untuk jenis-jenis gerak lurus akan dibahas pada video selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah terlepas nih dari yang namanya gerak. Kita berangkat dan pulang sekolah dikatakan dengan bergerak, menulis, berjalan, berlari, bersepeda, olahraga, dan aktivitas lainnya tidak lepas dari yang namanya gerak. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gerak? Coba deh kalian perhatikan, ada nggak sih benda-benda di sekitar kita yang diam atau bergerak? Batu-batu di pinggir jalan diam terhadap jalan, kecuali jika ditendang oleh kaki, maka benda tersebut akan bergerak. Rumah-rumah di sekitar kita diam terhadap pohon-pohon di sekelilingnya. Seseorang yang berlari pagi di taman dikatakan orang tersebut bergerak terhadap jalan, batu-batu, rumah-rumah, maupun pohon-pohon yang dilewatinya. Dan masih banyak lagi. Jadi, kapan sih suatu benda dikatakan bergerak? Suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Untuk lebih memahami mengenai titik acuan, coba bayangin deh ketika kamu berangkat dari rumah menuju pasar untuk membeli buah-buahan. Jika ditinjau dari peristiwa tersebut, terdapat dua titik acuan, yaitu rumah sebagai titik acuan 1 dan pasar sebagai titik acuan 2. Jika kita menggunakan rumah sebagai titik acuan 1, sebagai titik acuan, maka kalian dikatakan bergerak menjauhi dari titik acuan. Sedangkan jika kalian menganggap pasar sebagai titik acuan, maka kalian dikatakan bergerak mendekati titik acuan. Jadi sampai sini udah mulai paham belum tentang apa itu titik acuan? Oke, kita ambil contoh lain nih. Misalkan ada seseorang yang duduk di dalam kereta api yang sedang bergerak, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut diam terhadap kursi yang didudukinya dan terhadap kereta api tersebut. Namun, orang tersebut dikatakan bergerak relatif terhadap stasiun maupun terhadap pohon-pohon yang dilewatinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang posisi atau kedudukan. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Dapat kalian lihat pada layar bahwa ada 3 buah benda A, B, dan C. Jika titik A ini sebagai acuan, maka posisi C adalah minus 3 meter dari posisi A. Dan posisi B adalah 4 meter dari benda A. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya telah berubah terhadap titik acuan. Misalnya benda B-nya itu bergerak ke kanan 1 langkah atau 1 angka. Berarti posisinya yaitu 5 meter dari benda A. Besaran selanjutnya yang terdapat pada gerak lurus yaitu jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan itu mempunyai pengertian yang berbeda loh. Misalnya nih kita lihat contoh. Andika berjalan ke barat sejauh 4 km dari rumahnya. Kemudian dia balik lagi ke timur 3 km. Berarti Andika sudah berjalan menempuh jarak 7 km dari rumahnya. Sedangkan perpindahannya sejauh 1 km. Jadi, jarak itu merupakan total lintasan yang telah dilewati oleh Andika, yaitu 4 km ke barat dan 3 km ke timur. Jadi, jarak yang telah ditempuh yaitu 7 km. Sedangkan perpindahan merupakan selisih antara titik awal dan titik akhir, yaitu ini di sini berarti Andika melakukan perpindahan sejauh 1 km. Nih ada contoh lain, misal ada seorang siswa yang berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Berarti ia menempuh jarak yang sama dengan keliling lapangan tersebut, tetapi tidak menempuh perpindahan karena ia kembali ke titik semula. Titik awalnya di A dan titik akhirnya di A, jadi dia tidak melakukan perpindahan. Oke, udah mulai paham belum bedanya jarak dan perpindahan? Atau ini kita lanjut, ada cowok yang namanya Adi, dia sedang berjalan ke utara sejauh 4 km. Kemudian dia berbelok ke arah timur sejauh 3 km. Lalu dia berhenti. Jadi, berapakah jarak yang ditempuh Adi dan berapa pula perpindahannya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, udah ditulis di kolom komentar ya, berapa jaraknya dan berapa perpindahannya. Ini kan terpampang nyata nih, kalian nggak perlu ngitung. Jadi udah langsung bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan belajar tentang kecepatan dan kelajuan. Istilah kecepatan dan kelajuan ini dikenal dalam perubahan gerak. Jadi bedanya kecepatan dan kelajuan itu kalau kecepatan termasuk dalam besaran vektor. Sedangkan kelajuan termasuk dalam besaran skalar. Kalian tentu masih ingat nih, kalau besaran vektor berarti dia punya
besar dan arah, angka dan arah. Sedangkan skalar dia cuma punya angka aja, tapi nggak punya arah. Ya, jadi besaran vektor itu memperhitungkan arah gerak, sedangkan besaran skalar hanya memiliki besar tanpa menghitungkan arah gerak benda. Nah, kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara matematisnya dapat kalian lihat di layar, di situ hampir mirip, cuma bedanya kalau kecepatan dia pakai perpindahan, sedangkan kelajuan dia menggunakan besaran jarak, seperti itu. Oke, lanjut, besaran selanjutnya yang ada pada gerak lurus yaitu percepatan. Di dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit kita menjumpai atau menemui sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kebanyakan biasanya benda itu mengalami perlambatan atau penambahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Nah, perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu inilah yang akhirnya dinamakan sebagai percepatan. Jadi percepatan itu merupakan perubahan kecepatan atau arah dalam selang waktu tertentu, di mana percepatan ini merupakan besaran vektor. Jadi besaran ini tuh ada angka, ada besar, dan juga ada arah. Percepatan ini akan bernilai positif jika kecepatan suatu benda bertambah atau dipercepat dalam selang waktu tertentu. Dan percepatan akan bernilai negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu. Jadi bernilai positif itu ketika dipercepat dan bernilai negatif ketika diperlambat. Oke, dalam waktu 7 menit kita udah mulai belajar tentang besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Untuk jenis-jenis gerak lurus itu akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Jadi di sini kita selanjutnya akan membahas tentang satu contoh soal dari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Contoh soalnya dapat kalian lihat pada layar nih. Oke, di contoh soal di sini ada Firman yang berlari ke timur sejauh 24 meter selama 14 sekon, lalu berbalik arah ke barat sejauh 12 meter dalam waktu 4 sekon. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Firman. Penyelesaiannya kita bisa gunakan rumus dari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata yang telah kita bahas sebelumnya. Dimana kalau misalnya kelajuan di sini berarti pakai total lintasan atau jarak, sedangkan kecepatan dia pakai perpindahan delta x ini ya, delta x sebenarnya. Jadi kalau yang atas total jaraknya yaitu V sama dengan 24 ditambah 12 dibagi waktunya 14 sekon ditambah 4 sekon. Jadi 24 tambah 12 ini ada 6, 36 dibagi 18 sama dengan V-nya itu 2 meter per sekon. Untuk kecepatan rata-rata kita anggap di sini perpindahan ke timur bernilai positif dan ke barat bernilai negatif, sehingga V sama dengan delta X per delta T sama dengan 24 dikurangi 14 per 14 ditambah 4 sama dengan 10 per 18. Hasilnya sama dengan 0,57 meter per sekon. Oke, jadi seperti itu. Mungkin untuk contoh soal dan latihan-latihan soal nanti kita bahas pada video selanjutnya. Di sini sudah saya sediain rangkuman buat teman-teman dari apa yang kita pelajari sejauh ini. Dan untuk kalian yang mau latihan soal atau mau belajar latihan soal secara mandiri, kalian bisa download atau klik link di kolom deskripsi di bawah. Oke, terima kasih dan see you next video.